Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak bersama dengan Ibu. Di video kali ini kita akan membahas tentang ide pokok. Baiklah, anak-anak siapkan bukunya ya. Ide pokok adalah topik yang dibahas dalam sebuah paragraf. Nama lain dari ide pokok yaitu gagasan utama, pikiran utama, gagasan pokok, pikiran pokok, atau pokok pikiran. Paragraf. Paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang berupa kumpulan kalimat. Ciri-ciri paragraf yang baik yaitu yang pertama, memiliki ide pokok. Biasanya satu paragraf, satu ide pokok. Fungsi dari ide pokok adalah sebagai topik pembahasan, terletak pada kalimat utama. Kalimat utama itu bukan kalimat pertama ya. Kedua, memiliki beberapa kalimat penjelas. Fungsi dari kalimat penjelas yaitu berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Unsur dari paragraf. Di sini, Ibu memiliki satu paragraf. Nah, unsur-unsurnya adalah yang pertama, adanya alinea. Alinea ini posisinya kalimat yang pertamanya menjorok ke dalam, sedangkan kalimat berikutnya itu sejajar dengan kalimat yang lainnya. Nah, selain alinea, ada kalimat utama. Ingat, seperti yang tadi sudah Ibu katakan, kalimat utama itu beda dengan kalimat pertama. Selain kalimat utama, adanya kalimat penjelas. Nah, dalam paragraf ini, kalimat utamanya membahas tentang hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Kalimat utamanya di sini dimulai dari hewan sampai ke belakang dan diakhiri dengan tanda titik. Dari kata rangka sampai ke mamalia, itu adalah kalimat penjelas yang berfungsinya menjelaskan dari kalimat utama tersebut. Jenis-jenis paragraf. Jenis paragraf ada 3. Yang pertama paragraf deduktif, kedua paragraf induktif, dan yang ketiga paragraf campuran. Paragraf deduktif adalah kalimat utamanya ada di awal paragraf. Paragraf induktif yaitu kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Jika deduktif di awal, paragraf induktif berarti di akhir. Dan apa sih paragraf campuran? Paragraf campuran yaitu kalimat utamanya ada di awal paragraf dan kembali ditekankan di akhir paragraf. Sekarang, tentukan ide pokok. Lihat, di sini ada sebuah paragraf. Kalian baca dengan teliti. Untuk menentukan ide pokok, yang pertama adalah baca dengan seksama. Jika sudah dibaca dengan seksama, lalu temukan kalimat utamanya. Nah, setelah dibaca, didapatlah kalimat utamanya dari paragraf ini adalah hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Dari kalimat utama tersebut, ditariklah kesimpulan bahwa ide pokoknya adalah
tentang hewan vertebrata. Nah, dari ciri-ciri yang sudah kita lihat, kalimat utamanya terdapat di awal kalimat. Maka paragraf yang tadi sudah kita baca ini termasuk ke dalam paragraf deduktif. Karena kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah, sekarang contoh paragraf kedua. Anak-anak dibaca dulu ya. Setelah dibaca, kita tentunya akan menemukan kalimat utamanya. Kalimat utamanya yaitu tentang gotong royong dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan, tolong-menolong, dan sebagainya. Lihat, kalimat utamanya ternyata ada di akhir paragraf. Ditariklah kesimpulan bahwa ide pokok bacaan tersebut adalah manfaat gotong royong. Nah, berdasarkan ciri-ciri kalimat utamanya yang ada di akhir paragraf, maka paragraf ini termasuk ke dalam paragraf induktif. Contoh yang ketiga. Di sini ada sebuah paragraf, dibaca lagi. Nah, setelah kita baca dengan seksama, tentunya kita akan menemukan kalimat utamanya. Ya, kalimat utamanya adalah sayuran hijau sebaiknya dimasak terlebih dahulu secara benar. Lihat, itu ada di awal sekali. Lalu, di akhir paragrafnya ditekankan kembali. Dimulai dari kata oleh sebab itu. Nah, ini lanjutannya. Oleh sebab itu, masaklah sayuran hijau secara benar sebelum dikonsumsi. Nah, setelah kita menemukan kalimat utamanya ternyata ada di awal paragraf dan ditekankan kembali di akhir paragraf, maka didapatlah ide pokoknya yaitu cara memasak sayuran hijau. Nah, setelah kita mendapatkan ide pokoknya, kita pun akhirnya mendapatkan ciri-ciri dari paragraf yang sudah tadi kita baca. Paragraf ini memiliki paragraf campuran. Kenapa? Karena paragraf ini memiliki kalimat utama di awal paragraf dan ditekankan kembali di akhir paragraf. Ialah materi yang Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.